Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika wawancara kerja menjadi dosen. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk mendaftar di dosen negeri maupun swasta, ikuti terus ya dari paparan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa semua perguruan tinggi yang ingin merekrut dosen baru biasanya harus melalui proses micro teaching dan juga proses dari wawancara. Nah, bagi kalian yang ingin mencari bagaimana proses dari micro teaching, silahkan lihat di video saya sebelum-sebelumnya ya. Saya sudah sharing tentang bagaimana kita menyusun strategi dan juga menggunakan bahasa Inggris ketika melakukan micro teaching. Oke, kalau hari ini kita pembahasannya adalah wawancara kerja. Ada 10 pertanyaan penting yang akan saya sharing dan juga akan langsung saya sertakan dengan jawabannya. Nah, apa saja itu? Yang pertama, kalian tentunya akan ditanyakan apa kontribusi yang Anda lakukan untuk prodi dan kampus. Pertanyaan ini untuk menguji bagaimana melihat kita untuk serius atau tidak dalam mendaftar di prodi atau kampus tersebut. Nah, pastikan kontribusinya itu harus spesifik, karena ada beberapa orang yang lebih cenderung menyampaikan misalnya saya ingin memberikan banyak kontribusi seperti manfaat untuk kampus itu dan sebagainya, tapi manfaatnya seperti apa itu harus real dan juga jelas. Nah, ini saya sudah memberikan beberapa jawaban. Misalnya jika pertanyaan seperti ini, maka kalian harus menjawab dengan misalnya menjawab pertama adalah pengelolaan jurnal. Oh iya, saya jelaskan dulu bahwa apa yang saya sampaikan pada kali ini adalah merupakan pengalaman saya ya ketika melamar menjadi dosen. Pertama, kalian menjawab membantu dalam pengelolaan jurnal. Ini pasti kalian akan mendapatkan poin yang cukup tinggi. Mengapa? Karena tidak semua orang bisa mengelola jurnal. Nah, kalian akan membantu dalam pengelolaan jurnal. Lebih bagus lagi kalau misalnya kalian jelaskan bahwa kalian sudah memiliki pengalaman untuk mengelola jurnal, sehingga nanti akan membantu prodi untuk meningkatkan kapasitas jurnal. Bahkan misalnya sampai terakreditasi Sinta 2. Wah, itu pasti prodi akan memilih kamu sebagai kandidat yang luar biasa. Nah, namun jika Anda belum memiliki pengalaman sebelumnya dalam pengelolaan jurnal pun tidak masalah. Nanti kalian bisa belajar ya. Sekarang itu banyak banget cara untuk belajar dalam mengelola jurnal. Tapi menurut saya, ini adalah poin pertama yang paling penting. Karena waktu itu ketika saya menjawab ini, langsung mendapatkan respon yang cukup positif dari para pewawancara. Oke, kemudian yang kedua, kalian akan membantu dalam proses akreditasi prodi. Kita ketahui bersama bahwa akreditasi prodi itu memiliki 9 standar. Dan tentunya tidak bisa hanya disusun oleh beberapa dosen. Kita sebagai dosen muda harus turut andil dalam berkontribusi untuk meningkatkan akreditasi prodi. Misalnya, prodi tersebut baru mendapatkan A, kalian akan membantu agar prodi tersebut menjadi akreditasi yang unggul. Apalagi jika akreditasi dari prodi tersebut masih C atau B, kalian menjawab untuk membantu mendapatkan akreditasi dengan unggul ataupun A. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya prodi itu mencari kandidat yang memiliki loyalitas yang tinggi. Salah satunya adalah mau mengerjakan hal-hal yang tidak hanya berbau mengajar, tapi juga berbau pada pengembangan prodi. Karena prodi juga membutuhkan SDM yang unggul dan juga memahami bagaimana pengembangan-pengembangan dari akreditasi itu sendiri. Oke, yang ketiga adalah kalian akan membantu dalam program internasional. Kalian katakan bahwa saat ini berbagai perguruan tinggi
terus meningkatkan daya saingnya, salah satunya adalah mampu menjalin kerjasama internasional. Kerjasama internasional bisa dibangun apabila kita memiliki kemampuan untuk berupaya dalam menjalin kerjasama maupun memiliki berbagai kolega yang tidak hanya dalam level nasional, tapi juga dalam skala internasional. Kalian juga bisa katakan bahwa kalian memiliki ide-ide kreatif seperti membantu prodi tersebut untuk melaksanakan kegiatan student exchange atau membantu prodi tersebut untuk melaksanakan kegiatan student mobility, dual degree, ataupun bisa membantu prodi tersebut untuk melaksanakan kegiatan seperti seminar internasional ataupun international conference. Wah, itu akan menjadi poin yang sangat plus untuk kalian yang akan masuk ke dalam prodi tersebut. Yang keempat, katakan bahwa kalian itu ingin bekerja sama prodi, ya, kerjasama prodi dengan berbagai institusi ataupun dengan berbagai kolega luar, ataupun dengan masyarakat itu sendiri. Nah, dalam peningkatan Tridharma perguruan tinggi, kita ketahui bersama bahwa sebenarnya prodi itu dalam upaya untuk menerbangkan sayapnya, dia harus menjalin kerjasama, seperti misalnya menjalin kerjasama dengan institusi pemerintahan untuk menjadi lembaga konsultan, kemudian bekerja sama dalam berbagai kegiatan-kegiatan dengan misalnya organisasi masyarakat, dan juga misalnya melakukan pengabdian-pengabdian. Teman-teman, kerjasama dengan berbagai institusi pemerintahan itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan prodi terhadap berbagai kesempatan-kesempatan yang luas. Karena dengan kerjasama itu juga misalnya ternyata nantinya kita bisa menjalin MOU atau MOA ya, dan pada akhirnya misalnya mahasiswa bisa magang di institusi tersebut, atau kita bisa kerjasama dengan institusi lain atau perguruan tinggi lain untuk menyelenggarakan seminar bersama. Oke, yang kelima adalah kalian akan, salah satunya adalah berkontribusi dalam publikasi ilmiah. Jelaskan bahwa publikasi ilmiah itu tidak bisa kalian dapatkan hanya bekerja secara sendiri, tapi juga harus bekerja sama antar kolega untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang mampu dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi ataupun jurnal internasional. Dan juga kalian katakan bahwa kalian akan menjalin kerjasama juga dengan mahasiswa untuk melakukan penelitian payung. Kenapa ini penting? Karena sejatinya mahasiswa itu memiliki karya-karya seperti skripsi yang bisa kalian bantu dan juga nanti akan bekerja sama dengan kalian untuk membentuk suatu tulisan yang nantinya akan terpublikasi di jurnal nasional misalnya. Nah, itu dia teman-teman pertanyaan kontribusi apa saja yang bisa dilakukan untuk berupaya dalam mengembangkan prodi dan juga kampus. Nah, pastikan kalian menjawab 5 poin ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan jangan lupa bahwa kalian harus meyakinkan kepada pewawancara bahwa kalian itu adalah kandidat yang paling dicari. Tentunya agak sedikit berbeda ya dengan pekerjaan yang lain. Biasanya program studi itu mencari dosen yang berpengalaman. Berpengalaman dalam arti bahwa tidak harus kalian tuh sebelumnya dosen gitu. Tapi kalaupun kalian sudah fresh graduate, tapi kalian punya semangat berkontribusi dalam publikasi, kalian sudah punya pengalaman sebelumnya dalam melakukan penelitian, itu justru merupakan poin yang paling bisa didapat untuk meningkatkan nilai kalian dalam wawancara. Oke. Kalian bisa screenshot untuk sebelum saya lanjut ke poin yang kedua. Oke, poin yang kedua, pertanyaannya adalah, Anda lebih senang bekerja secara mandiri atau bekerja bersama tim? Teman-teman, tujuan dari pertanyaan ini adalah menguji apakah Anda termasuk kandidat yang bisa bekerja sama dengan berbagai kolega yang memiliki latar belakang yang berbeda, dan atau kalian lebih cenderung memikirkan bagaimana bekerja sama secara sendiri.
atau bekerja secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Ingat, kalau dosen tentunya akan mencari kandidat yang mampu bekerja sama secara tim. Bukan hanya dosen, tapi berbagai perusahaan lain juga sangat membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja secara tim. Karena kita bekerja itu untuk salah satunya adalah mewujudkan visi dan misi prodi dan juga mewujudkan visi dan misi dari perguruan tinggi itu sendiri. Oke, kemudian kalian bisa menjawab bahwa bekerja tim adalah prioritas kalian karena untuk menjalin kolaborasi antar kolega. Kalian katakan bahwa di era sekarang semua pekerjaan harus dilakukan secara tim. Tujuannya adalah untuk meningkatkan solidaritas juga dan juga untuk meningkatkan kolaborasi. Saat ini, misalnya dalam segi riset, kita dituntut untuk mampu berkolaborasi tidak hanya dengan sesama kolega kita yang ada dalam kampus, bahkan di luar kampus pun kita harus menjalin kolaborasi yang luas dan mampu menjangkau jejaring. Oke, kalian juga bisa menjelaskan dengan contoh-contoh yang relevan. Misalnya, saya pernah tergabung dalam beberapa organisasi di mana organisasi tersebut sangat menuntut untuk bekerja secara tim. Dan saya sangat merasa nyaman ketika bekerja sama dengan tim. Dibandingkan saya harus bekerja sendiri, karena dengan bekerja sama secara tim, kita dapat memecahkan masalah dan juga menemukan solusi-solusi yang lebih baik. Oke, jadi itu dia teman-teman. Harus diukur bagaimana sih kontribusi kita untuk mampu nggak sih bekerja sama secara tim. Oke, kalian harus bisa mengukur diri kalian sejauh mana kalian bisa ataupun mampu bekerja sama secara tim. Karena ini menjadi poin penting juga yang pernah ditanyakan oleh pewawancara ketika saya melamar di salah satu kampus. Yang ketiga adalah apa yang Anda lakukan dalam 5 tahun ke depan. Wow, ini pertanyaan sebenarnya untuk menguji kalian itu memiliki semangat belajar dan visioner atau tidak. Kalau kalian itu hanya memikirkan tentang apa yang terjadi saat ini, maka kalian dianggap bukan kandidat terbaik. Kandidat terbaik adalah kandidat yang mampu memikirkan apa saja tantangan yang akan terjadi beberapa tahun ke depan dan juga apa saja yang akan kalian persiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, saya sudah menyiapkan 3 jawaban ini untuk memecahkan pertanyaan nomor 3. Yang pertama adalah membangun ide-ide dan membuat program-program kreatif prodi. Kenapa ini penting? Karena kita itu tidak bisa memikirkan tentang seorang dosen itu hanya mengajar dan menjangkau mahasiswa di dalam kelas. Kita harus berpikir bahwa ada tugas-tugas prodi juga yang harus kita lakukan agar prodi ini bisa dikenal orang, prodi ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat juga. Nah, kalian jelaskan ide-ide membuat program-program kreatif. Seperti saya akan membantu dalam meningkatkan misalnya pendidikan politik. Saya akan membantu membuat program-program kerjasama antara institusi, antara masyarakat, antara perguruan tinggi, menjadi satu kesatuan yang bisa memberikan dampak secara luas bagi masyarakat. Nah, kalian jelaskan ya, itu penting sekali. Kemudian yang kedua, misalnya, kalian menjawab dengan, saya ingin lanjut studi untuk memperkuat SDM prodi dan juga kampus. Lanjut studi menjadi tantangan terbesar bagi prodi karena banyak sekali dosen yang sudah diterima namun tidak memiliki minat untuk melanjutkan studi. Kalian pastikan jika menjadi seorang dosen adalah harus berkomitmen untuk mendapatkan jenjang yang paling tinggi dalam pendidikan, yaitu harus menyelesaikan S3, agar nantinya kalian juga bisa menjadi profesor. Nah, lanjut studi di luar negeri misalnya menjadi salah satu jawaban yang paling dicari oleh pewawancara untuk menguji apakah seseorang ini memiliki semangat belajar atau tidak. Jika kalian tidak menyebutkan lanjut studi dalam wishlist kalian yang paling prioritas, maka bisa dikatakan bahwa kalian bukan kandidat yang
dominan untuk bakal diambil. Pastikan bahwa kalian bilang dengan lanjut studi dapat memperkuat SDM. Bukan hanya prodi, tetapi juga kampus. Lalu, jika saya lanjut studi, maka saya bisa mendapatkan gelar doktoral dan bisa saja prodi ini akan berkembang lebih luas. Misalnya, akan membuka program studi S2. Wow, itu adalah pertanyaan yang bisa membuat kamu menjadi kandidat yang paling dicari. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap untuk menjawab pertanyaan ini? Tentunya harus siap ya. Oke, yang ketiga adalah membuat publikasi-publikasi internasional. Kenapa ini penting? Teman-teman, kita harus, tadi saya katakan, kita harus bisa menjadi kandidat yang siap bersaing tidak hanya dalam level nasional, tapi juga internasional. Salah satunya adalah kalian katakan bahwa kalian itu akan menjadi kandidat yang akan menghasilkan karya yang fenomenal. Karya ini akan membantu dalam pengembangan karir kalian sendiri dan bahkan dalam pengembangan prodi. Jauh lebih luas lagi akan mampu mengembangkan karir kalian itu terhadap pengembangan universitas juga. Oke, itu dia tadi 3 apa yang Anda lakukan 5 tahun ke depan. Pastikan ya teman-teman, kalian harus menjawab bahwa kalian akan mengembangkan karir, salah satunya adalah dengan lanjut studi. Oke, kalian sudah mendapatkan 3 pertanyaan dan juga jawaban yang pasti kalian akan menjadi kandidat yang unggul dalam seleksi dosen tersebut. Oke, kita lihat yang keempat teman-teman. Oke, di sini saya ingin berbagi bagaimana salah satunya kalau kalian ngelamar di perguruan tinggi negeri, bagaimana mereka tuh sebenarnya ingin mencari seseorang yang memahami realitas saat ini. Kita harus bisa melihat bahwa oh ya, bahwa kita hidup ini punya multicultural, budaya yang banyak. Budaya yang kadang membuat seseorang itu tidak mau bekerja sama jika latar belakangnya tuh enggak matching gitu ya. Oke, nah makanya kadang ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Bagaimana tanggapan Anda ketika bekerja dengan orang yang latar belakang dan budaya sangat berbeda? Misalnya Anda melamar dosen di Sumatera, terus Anda adalah orang Jawa. Ditanya, budaya antara orang Jawa dan Sumatera itu beda sekali. Bagaimana tanggapan Anda menyikapi hal tersebut? Teman-teman, pertanyaan ini adalah ingin menguji bahwa kita menjadi orang Indonesia yang modern, bukan Indonesia yang masih memikirkan bahwa ras, budaya, dan sebagainya berbeda itu menjadi sesuatu yang patut kita pikirkan. Tidak ya teman-teman? Kalian dapat menjawab dengan, saya mampu menyesuaikan dan beradaptasi dengan cepat. Contohnya, pada pekerjaan sebelumnya, saya bekerja sama dengan orang Bali, orang Maluku, tapi kami bisa membuat proyek-proyek yang unggul. Bagi saya, perbedaan adalah keunikan. Dengan keunikan ini, mampu memberikan kontribusi bagi prodi. Karena biasanya kalau semuanya sama, itu monoton, Pak. Saya lebih senang terhadap bekerja sama dengan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda. Wow, itu dia jawaban yang paling disukai oleh pewawancara, teman-teman. Jadi kalian itu harus pastikan bahwa kalian katakan bahwa saya mampu beradaptasi. Tapi in case-nya apa? Contohnya apa? For instance, kalian jelaskan. Contohnya, bahwa kalian itu sudah melalui proses itu. Jadi itu bukan sebagai sesuatu tantangan yang harus dipikirkan dan berat. Tapi itu suatu keunikan yang mampu memberikan kontribusi pada pengembangan karir kita dan juga prodi. Oke, kemudian yang kedua, kalian juga katakan bahwa saya sudah terbiasa bekerja dengan banyak kolega yang berbeda karakter dan latar belakang. Terkadang memang kita berpikirkan bahwa budaya kita adalah yang paling ideal. Tetapi ternyata semua orang itu punya keunikan dalam memiliki karakter yang beda-beda.
Ya, walaupun misalnya kita bekerja sama dengan orang yang suaranya cenderung keras, tapi belum tentu dia marah. Sebenarnya itu adalah budayanya. Jadi kita tidak bisa untuk mempermasalahkan. Jadi kalian katakan bahwa saya siap bekerja dengan uh, berbagai latar belakang, tetapi saya tidak melakukan itu sebagai suatu hambatan untuk membuat program-program yang kreatif untuk menyelesaikan suatu proyek. Oke, ya. Jadi sebenarnya apalagi di perguruan tinggi negeri teman-teman itu tuh sangat menguji, apalagi menteri kita itu kan selalu bilang ya dalam pidatonya bahwa kita itu beda, tapi sebenarnya kita itu mampu menghasilkan suatu program-program yang inovatif. Kita itu harus bisa bekerja sama dengan berbagai latar belakang, bahkan bekerja sama dengan kolega yang berasal dari luar negeri pun kita siap. Oke, itu ya teman-teman jawaban yang harus kalian persiapkan ketika mendapat pertanyaan yang keempat. Lalu apa pertanyaan yang kelima? Yang kelima adalah mengapa Anda tertarik untuk menjadi dosen di perguruan tinggi tersebut? Biasanya akan ditanyakan. Bahkan jika kalian melamar di perguruan tinggi negeri, bakal ditanya kenapa sih kalian itu ingin menjadi dosen negeri atau ingin menjadi PNS. Kalian harus persiapkan ya. Pertama, kalian harus katakan dulu bahwa saya tertarik karena saya melihat ada kesesuaian antara prodi yang saya lamar dengan latar belakang pendidikan saya. Ini penting karena jangan sampai kalian itu melamar di prodi yang punya latar belakang yang berbeda. Tapi memang ada beberapa prodi tertentu yang misalnya contoh Fakultas Teknik dia membutuhkan orang yang latar belakang misalnya S2 Pendidikan Kewarganegaraan karena memang ada mata kuliah itu juga nggak masalah. Yang penting sepanjang mata kuliah yang diajarkan itu relevan gitu ya dengan apa yang kita lamar. Oke, kemudian yang kedua, memiliki ketertarikan dengan visi dan misi prodi maupun universitas. Teman-teman, ketika kalian menjawab ini, itu artinya kalian itu sudah melihat website dari prodi dan universitas. Nah, jadi saya sarankan untuk kalian itu jadi orang yang kepo dulu ya. Maksudnya kepo itu adalah kalian itu sambil santai-santai sebelum tes itu lihat website prodi. Mereka tuh visi misinya bagaimana sih? Terus visi misi dari universitas juga bagaimana? Contohnya, visi misi dari prodinya adalah ingin mengembangkan pengembangan tridharma perguruan tinggi dengan melaksanakan jejaring dengan institusi, dengan berbagai kerjasama yang lain misalnya. Ya udah kalian katakan bahwa saya sangat senang dengan visi misi prodi tersebut karena itu benar-benar sangat relevan juga dengan apa yang saya inginkan di beberapa tahun ke depan dan saya juga nantinya merasa bahwa bisa mengembangkan prodi tersebut. Jadi ingat ya, kalian harus bisa sebelumnya mencari dulu bagaimana visi dan misi prodi bahkan sampai universitas. Yang ketiga, kalian mengatakan bahwa meyakini bahwa mampu menjadi bagian dari prodi yang unggul. Wow, jadi dari sini itu nanti kalian katakan bahwa prodi yang dicari itu ternyata ada atau sesuai dengan visi dan misi saya secara pribadi. Maka saya tidak perlu banyak menyesuaikan diri karena saya merasa bahwa kita sudah memiliki satu framework yang sama. Itu ya teman-teman, dari pertanyaan nomor 5 ini kalian harus siapkan jawaban sesuai dengan apa yang saya tulis ya, atau bisa juga kalian kembangkan. Yang penting adalah intinya dari 3 poin ini. Oke, apakah kalian sudah siap untuk pertanyaan selanjutnya? Yuk kita lihat. Nah, di sini dia ada pertanyaan nomor 6. Bagaimana jika Anda sudah diterima, namun Anda ditawari pekerjaan atau menjadi home base di perguruan tinggi lain? Wow, pertanyaannya sangat menjebak teman-teman, karena pasti langsung diambilkan contohnya. Misalnya, jika kalian nanti sudah diterima, terus ditawari di perguruan tinggi yang sangat bereputasi, misalnya ditawari di UI gitu, apa yang Anda lakukan gitu? Pastikan Anda tertarik kan untuk lebih milih perguruan tinggi itu dibandingkan kita. Nah, itu pasti pertanyaannya seperti itu.
kalian jawab. Yang pertama adalah, saya sudah memikirkan matang-matang sebelum mendaftar di kampus ini. Saya sudah memikirkan bagaimana konsekuensi-konsekuensi logis yang terjadi, sehingga hal ini membuat saya untuk konsisten mengembangkan karir di perguruan tinggi ini, karena bagi saya tidak mudah untuk berpindah home base dan menyebabkan saya harus mulai dari nol lagi. Tapi saya rasa bahwa saya akan menekuni memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perguruan tinggi ini. Itu dia teman-teman, jawaban yang harus kalian siapkan. Atau yang kedua, saya akan menekuni dan berusaha memberikan yang terbaik untuk prodi. Dan yang terakhir adalah saya memiliki komitmen yang tinggi bahwa saya harus bekerja secara tuntas. Saya bukan menjadikan perguruan tinggi ini sebagai batu loncatan, tapi saya akan berkontribusi bahwa saya ingin memajukan perguruan tinggi yang saya lamar. Oke, kemudian yang ketujuh, apa yang Anda ketahui tentang Kampus Merdeka? Nah, ini juga kemarin saya ditanyakan teman-teman, jadi apa sih yang Anda ketahui tentang Kampus Merdeka? Jangan-jangan kalian itu dianggap tidak update gitu ya teman-teman. Kalau kalian itu nggak tahu tentang Kampus Merdeka, di mana-mana kan Pak Nadiem itu selalu bilang Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, kalian itu juga harus update, jangan cuma lihat Instagram yang kalian ikuti, juga harus kayak akun-akun Kemendikbud, misalnya akun dari prodi itu. Karena semua perguruan tinggi itu harus menerapkan Kampus Merdeka. Kalian bisa jawab bahwa Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Yang kedua, Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Mata kuliah yang mereka ambil itu bisa di perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi yang berbeda, tergantung dari bagaimana kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh prodi. Wow, kalian sudah mendapatkan 7 poin-poin penting nih teman-teman, soal apa saja wawancara yang akan muncul. Tenang, masih ada 2 lagi yang harus kalian persiapkan. Pastikan kalian tetap konsisten ya untuk mengikuti lanjutan dari materi ini. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda sudah memikirkan roadmap penelitian? Wow, apa sih itu roadmap penelitian ya? Santai, kalian nggak usah takut ya. Jadi saya jelaskan bahwa roadmap penelitian itu adalah sejenis rencana-rencana strategis yang dilakukan oleh kalian sebagai dosen untuk beberapa tahun ke depan dan juga untuk tahun sekarang. Intinya adalah harus konsisten ya. Kalian bisa sebutkan bahwa saya sudah dengan mencantumkan rencana-rencana studi lanjut dan minat riset. Contohnya, minat riset kalian adalah di bidang pemilu. Jadi penguji itu ingin wawancara, ingin mengetahui sebagaimana kalian itu konsisten dengan main research interest kalian, ya, dengan apa yang akan dilakukan beberapa tahun ke depan. Atau misalnya kalian nantinya ingin ngambil dissertation atau disertasi. Nah, disertasinya itu relate nggak sih atau cocok nggak sih dengan minat riset kalian? Oke, itu poin ke-8. Poin yang ke-9, apa harapan Anda ke depannya? Wah, pertanyaannya cukup agak klise ya teman-teman, tapi pasti akan ditanyakan, apa harapan Anda ke depannya? Oke. Pertama, harapan yang Anda harus katakan bahwa kalian mampu bekerja sama dengan tim kerja. Kemudian yang kedua, mampu diberi kesempatan untuk mendapatkan scholarship ataupun studi lanjut. Yang ketiga, mampu membuat karya-karya yang fenomenal. Jadi mampu di-support juga dengan prodi untuk membuat karya-karya yang bagus, misalnya buku, riset-riset yang mampu berguna bagi masyarakat. Nah, itu adalah poin yang ke-9. Dan yang terakhir, akan ditanyakan apa saja tugas dosen yang Anda ketahui. Pertanyaan yang paling basic, tapi akan diuji di akhir. Karena ingin mengetahui
apa yang kalian katakan itu ternyata memang kalian itu sudah berkaca dari tugas dosen berdasarkan pada regulasi atau undang-undang ya. Yang pertama, tugas seorang dosen adalah mampu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni dalam tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran atau pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Yang terakhir adalah mampu membuat karya yang memberikan dampak yang luas bagi masyarakat sekitar. Oke teman-teman, itu dia 10 tips yang harus kalian persiapkan ketika menghadapi wawancara dosen. Pastikan jika kalian ingin menjadi seorang dosen adalah kalian tidak hanya berkontribusi dalam hal pendidikan, tapi juga dalam hal penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Dan yang paling penting juga adalah kalian tetap harus berusaha dan juga berdoa secara maksimal agar bisa menjadi dosen yang profesional ke depannya. Dan saya rasa cukup itu saja yang saya sampaikan hari ini. Jika kalian ingin file PPT ini, kalian bisa DM melalui Instagram di @rizkasarofah ataupun komen ya di bawah ini. Dan juga jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya yang akan saya sharing seputar pendidikan dan juga dosen. Terima kasih, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan juga jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.